ada Adobe Illustrator, ada Adobe Premiere, dan ada Adobe After Effects. Nah, kalau saya mau nih teman-teman, kira-kira kepikirannya apa nanti pas belajar? Boleh kalau yang mau bersuara, Kak Molly silakan. Kalau ada yang mau say hi sama saya di sini sekalian aja. Jadi ya, teman-teman tuh nanti pas belajar training nanti itu ada domain-domainnya. Domain-domainnya itu teman-teman bisa lihat ya di website, itu ada working in design industry. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Selebihnya nanti ada technical dari domain 2, 3, dan 4, dan 5. Kalian bisa cek di website. Nah, coba dibuka websitenya, teman-teman. Lihat, di situ ada apa aja. Ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak mengenai domain-domain tersebut? Software Adobe Family. Ya, gimana, ada yang mau nanya? Nggak apa-apa. Oh, kalau ada pertanyaan mungkin gini ya. Penyelenggaranya kapan aja ya, Kak Molly dan Mas Adi ya? Nanti akan kita announce ya. Kak Molly, benar Kak Molly? Ya, oke. Gimana? Teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan dulu mengenai Adobe? Nanti kalau saran saya sih, nanti kalau teman-teman mau memilih nih, misalkan apakah Photoshop, apakah Illustrator, ataukah Premiere, atau After Effects, kalau saran saya nih, jangan ambil training yang sekiranya sama sekali belum pernah belajar. Karena apa? Karena di situ nanti kita nggak ngebahas dari nol cara menggunakan ini, dan ini ya, tapi lebih spesifik bagaimana caranya kita, standar kita bisa mencapai standar internasional, gitu loh. Jadi nanti ada tips dan trik gimana sih cara belajarnya dan segala macam, seperti itu, tantangannya seperti apa. Kalau saya rasa gitu aja teman-teman ya, nanti bisa Q&A bareng dengan Pak Yusman dan saya, atau dengan Kak Molly juga kalau mau. Gimana Pak Yusman, silakan. Mau diobrolin bareng? Bentar. Oke. Oke, teman-teman sekalian, jadi pada hari ini tuh kita akan membahas tentang tentang training yang akan teman-teman ikuti. Jadi di program Indonesia Next ini kan kemarin teman-teman sudah mengikuti webinar ya. Nah, dari webinar itu nanti teman-teman akan mengikuti hard skill training. Di mana hard skill training itu teman-teman, kalau dari sisi trainingnya itu teman-teman bisa milih semuanya, tergantung kesiapan waktunya. Jadi kalau misalkan mau belajar tentang Photoshop, mau belajar tentang Illustrator, mau belajar tentang Premiere ataupun After Effects, itu silakan. Tinggal nanti menyesuaikan waktunya kira-kira teman-teman bisanya di mana. Nah, begitupun nanti ketika teman-teman ngambil Microsoft, apakah mau ngambil bisa ngambil PowerPoint atau Excel. Jadi bedanya di Indonesia Next Session 6 ini ada tambahan sertifikasi dan training. Yang pertama tambahannya itu di Adobe. Kalau di Microsoft tidak ada tambahan. Sama dari mulai sesi 5 sama sesi 6 hanya 2, yaitu Excel sama PowerPoint. Nah, kalau untuk sesi 6 ini di Adobe teman-teman bisa pilih. Nanti setelah mengikuti training itu mau ngambil sertifikasi yang mana? Apakah mau Adobe, apakah mau Photoshop, Illustrator, kemudian After Effects, Premiere ataupun 4 itu ya. Itu teman-teman silakan bisa dipilih di antara 4 itu. Seperti tadi Mas Adi bilang, saya ataupun kita kuatnya di mana gitu ya. Jadi pemahaman kita yang kuatnya itu jangan coba-coba. Kenapa? Karena sayang kalau coba-coba gitu ya. Masa buat untuk sertifikasi internasional kita coba-coba, buat anak juga jangan coba-coba gitu ya. Jadi kita coba kita harus yakin bahwa saya mampunya itu di Photoshop ya. Mulailah ikuti training Photoshop dengan seksama, insya Allah nanti ketika sertifikasi itu akan mudah untuk diambil. Oke, saya sedikit share dulu ya untuk Microsoft. Saya share dulu untuk sedikit. Jadi
nanti juga Mas Adi mungkin akan saya share berkaitan dengan objektif apa saja gitu kan yang akan dipelajari di dalam training nanti. Sebab begini, ketika kita training, saya untuk Microsoft itu tidak akan mengajarkan bagaimana menggunakan Excel dan menggunakan PowerPoint, tapi lebih kepada bagaimana kita menggunakan Microsoft Office, yaitu Excel dan PowerPoint, sesuai dengan apa yang sering kali muncul di dalam ujian nanti, ya, di dalam ujian nanti. Nah, dari setiap objek domain itu nanti kita akan bagi menjadi 2 sesi, ya. Jadi saya coba sharing dulu. Nah, ini misalkan apa domain objek untuk untuk Excel itu ada 5 ya. Ada 5. Pertama, nanti kita bagaimana menggunakan dan menguasai worksheet. Di antaranya ada beberapa poin yang nanti kita akan pelajari di sini. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memanage data di dalam sel dan rank yang ada di dalam Excel. Nanti ada beberapa poin juga yang nanti kita akan pelajari. Kemudian yang ketiga, kita dituntut untuk mampu membuat table di dalam Excel. Karena Excel kalau tidak dibuat table, bukan table, hanya sebatas rank biasa. Maka nanti akan kita pelajari bagaimana memanage tersebut. Nah, ini yang keempat adalah bagaimana kita menggunakan formula di dalam Microsoft Excel. Walaupun sebetulnya karena ini adalah MOS ya, Microsoft Office Specialist, yang sifatnya baru fundamental, sehingga tidak lebih banyak kita mempelajari rumus di dalam Excel, hanya rumus-rumus yang sederhana saja. Kemudian nanti yang kelima, bagaimana juga kita akan membuat grafik dan membuat objek di dalam Microsoft Excel. Nah, 5 domain ini di dalam Microsoft Excel, 5 domain ini nanti kita akan bahas dalam 2 sesi. Kita akan bahas dalam 2 sesi. Setelah 2 sesi, nanti ada yang kita sebut sebagai exam preparation. Jadi bagaimana kita ya kalau bahasa inilah kisi-kisi soalnya yang nanti akan ada di dalam ujian itu seperti apa. Nah, itu kita akan pelajari dalam exam prep. Kemudian untuk PowerPoint juga ada 5 ya, mulai dari bagaimana kita membuat dan memanage presentasi. Kemudian ada poin-poin yang perlu kita pelajari. Kemudian di sini juga bagaimana cara memasukkan teks, memasukkan shape dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk bagaimana cara membuat table, grafik, markup dan lain sebagainya di dalam Microsoft Excel. Kemudian yang kelima adalah bagaimana kita memanage presentasi yang banyak. Kenapa mesti ada training dulu sebelum ujian? Karena di dalam PowerPoint itu, di dalam Microsoft Office ataupun di dalam Adobe itu, terkadang memang ada sesuatu yang kita itu pakainya begini gitu ya. Tapi ternyata yang di ujian itu diminta untuk melakukan hal yang bukan biasa kita lakukan. Contoh kecil misalkan, di dalam Microsoft Excel ketika kita akan membuat sebuah angka dari 1 sampai 1000, kebiasaan kita membuat angka itu ketikan 1, ketikan 2, kemudian kita drag ke bawah. Nah, ternyata ketika kita mengikuti ujian nanti, karena sifat ujian itu nanti adalah kita mengerjakan tugas, bukan pilihan ABCD, bukan multiple ya, seperti di kuis bukan, tapi kita mengerjakan tugas yang ada di dalam soal tersebut. Misalkan kita disuruh untuk membuat angka dari 1 sampai 100. Nah, caranya yang efektif menurut Microsoft Excel seperti apa? Nah, itu nanti kita mesti mengikuti cara-cara yang memang diinginkan oleh si soal pada ujian tersebut. Nah, teman-teman nanti akan kita coba untuk memahami itu semua. Karena boleh jadi hal yang sesuatu kita sudah sering pakai, ternyata ketika digunakan untuk ujian itu dianggap salah. Nah, dianggap
sudah benar, sudah baik tapi belum benar gitu. Nanti di ujian itu nanti kita akan memahami hal-hal yang tersebut. Nah, training ini ditujukan bagi teman-teman untuk menguasai bagaimana kita mengerjakan soal-soal yang ada di dalam ujian. Tetapi kalau sekedar hanya menyampaikan ini soalnya, cara mengerjakannya begini, ini soalnya, cara mengerjakannya begini, itu gampang. Nah, kita juga punya tanggung jawab moral bagi teman-teman, terutama di program Indonesia Next ini, bagaimana kita bisa menggunakan software tersebut, ya. Bagaimana kita bisa menggunakan software tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh software tersebut. Jangan sampai kita punya sertifikat standar internasional yang langsung ditandatangani oleh CEO software tersebut, tetapi ketika kita unjuk kerja, nah kita nggak bisa pakai, kan memalukan. Nggak enak juga gitu kan, sertifikat punya tapi nggak bisa pakai secara benar. Oleh karena itu kita memberikan dulu pemahaman-pemahaman tentang bagaimana menggunakan software tersebut. Karena pengalaman kita dari mulai program, sebelum program Indonesia Kun, saya sebagai trainer, mulai dari tahun 2013 saya sebagai trainer Microsoft, kalau teman-teman disodorkan langsung dengan soal, itu kelulusannya itu hanya 10%. Kelulusannya itu hanya 10%. Maka kita coba membuat sebuah kurikulum untuk menyampaikan kepada teman-teman bagaimana Microsoft Office tersebut digunakan dalam ujian nanti. Nah, itu di training itu. Trainingnya cuma 2 kali pertemuan. Makanya mesti teman-teman dibantu dengan membaca modul yang ada di website. Sebab modul itu yang nanti akan kita bahas. Jadi akan lebih efektif kalau nanti teman-teman ketika training itu sudah membaca modul itu. Sehingga nanti bukan hanya sebatas satu arah, tapi nanti ada diskusi dengan teman-teman. Dari modul yang sudah dibaca tersebut, ada sesuatu yang sudah dikuasai atau belum dikuasai atau tidak paham, maka nanti ketika training itu kita akan lebih banyak diskusi berkaitan dengan bagaimana menggunakan software tersebut. Nah, teman-teman sekalian, nanti ketika training itu teman-teman punya 3 waktu untuk memilih. Ya, punya 3 waktu untuk memilih. Ini baik untuk Adobe ataupun untuk Microsoft. Jadi teman-teman bisa memilih 3 waktu. Pertama, ya, jadi jam 9 sampai jam 11. Ini waktu Indonesia Barat dulu ya. Jadi jam 9 sampai jam 11. Kemudian waktu yang kedua jam 1 siang sampai jam 3 siang. Waktu yang ketiga jam setengah 4 sore sampai jam setengah 6. Jam 9, jam 1, ataupun setengah 4 itu materinya sama. Materinya sama. Jadi misalkan jam 9 sampai jam 11 itu Photoshop sesi 1. Nah, jam 13 pun sama. Jam setengah 4 pun sama. Tinggal nanti teman-teman bisa memilih. Oh, saya bisanya jam 9 sampai jam 11. Inilah waktu itu. Ternyata jam pagi nggak bisa. Bisanya sore. Jam setengah 4 sampai jam setengah 6 misalkan. Silakan ambil waktu itu. Atau misalkan teman-teman mau ngambil 3 untuk trainingnya misalkan ya. Jadi kalau training itu teman-teman bisa milih daripada 1. Tapi nanti ketika exam prep, teman-teman harus milih 1. Jadi misalkan kita punya banyak waktu luang misalkan. Jam 9 saya ikuti Photoshop misalkan trainingnya. Jam 1 saya ambil Illustrator. Jam 3-nya ambil, tapi waktunya besok gitu kan. Waktu itunya besoknya misalkan. Itu teman-teman bisa. Jadi jam 9-nya saya ambil Photoshop, jam 13-nya saya ambil Illustrator misalkan, itu bisa. Tapi teman-teman nanti ketika exam prep hanya memilih 1 saja. Ya,
hanya memilih satu saja. Tapi memang dalam satu hari itu yang paralel itu cuma 2. Misalkan berbarengan waktu itu antara misalkan Excel sama Photoshop. Jadi waktu jam 9, jam 1, jam setengah apa itu 2 yang paralel itu. Jadi Excel sama Photoshop itu bareng. Nah, teman-teman kalau mau ngambil Excel juga, mau ngambil Photoshop juga, berarti beda waktu. Jam 9-nya ngambil Excel, jam 1-nya ngambil Photoshop. Bisa seperti itu. Atau kalau misalkan kita tidak mau ribet, artinya kita ingin fokus supaya nanti bisa lulus. Ingin fokus kepada satu software, supaya ingin lulus, nanti ambilnya jam 9 saja, yang waktu yang jam 1, jam 15.30-nya nggak kita ambil. Silakan. Itu teman-teman bisa memilih seperti itu. Nah, jadi ini berkaitan dengan waktu. Nanti kita akan sediakan Google Form karena berkaitan dengan berkaitan dengan jumlah peserta di dalam satu kelas tersebut. Jadi teman-teman nanti akan diberikan Google Form untuk memilih waktu yang akan diambil oleh teman-teman di jam berapa saja. Ya, jadi misalkan nanti kita akan kirimkan ke email teman-teman waktu yang akan dipilih untuk mengikuti trainingnya itu di jam berapa. Silakan nanti diisi oleh teman-teman untuk mengambil waktu. Jadi sekali lagi, teman-teman hanya bisa memilih 2 dalam satu hari. Ya, hanya bisa memilih 2 dalam satu hari. Antara Excel dengan Photoshop atau antara PowerPoint dengan Illustrator misalkan. Itu hanya itu aja yang bisa dipilih bagi teman-teman untuk kalau mau mengikuti 2 lebih daripada satu software ketika kita mengikuti hard skill training tadi. Nah, sesi 1, sesi 2 teman-teman ikuti. Ketika sudah mengikuti sesi 1, sesi 2, saya lebih kuatnya di Illustrator. Maka nanti di sesi ketiga sebagai exam preparation, teman-teman menentukan saya akan mengambil Illustrator untuk mengikuti sertifikasi internasionalnya. Mungkin itu secara garis besarnya. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau belum ada yang dipahami silakan untuk ditanyakan. Demikian dulu Mas Adi mungkin. Oke. Thank you Pak Yusman atas ada pertanyaan ya. Gimana Pak Yusman? Apa mau saya kasih dulu? Langsung aja kalau ada yang bertanya silakan aja. Silakan Mas Rizky Putra Rahman. Mau nanya apa Mas? Silakan Mas. Baiklah, terima kasih Pak Adi. Nah, gini Pak, apa tuh tadi kan udah ada jadwal sesi begitu pembagiannya kan ya Pak? Yes. Suaranya ada ya Pak? Ya, aman-aman. Oke. Nah, jadi kan bagaimana jika kondisinya itu kita ada 3 sesi dari dalam 3 sesi itu kita tidak bisa mengikuti, mungkin ada acara apa gitu, ada kendala gitu, apakah bentuknya izin atau ada hal lainnya gitu Pak? Oke. Ya, jadi di 3 sesi tersebut, kenapa kita ngasih waktu itu biar teman-teman bisa menentukan kalau ada hal-hal yang misalkan tidak bisa ditinggalkan itu, teman-teman ya prepare lah. Artinya ketika kita technical meeting ini diantaranya adalah memberitahukan kepada teman-teman bahwa inilah waktu yang kita siapkan dalam program Indonesia Next. Maka nanti kita prepare, jangan sampai tidak ada waktu yang bisa dipakai dalam ketiga sesi tersebut. Tetapi kalau misalkan ternyata dalam hal-hal tertentu yang memang tidak bisa kita tinggalkan, ya konsekuensinya adalah teman-teman mesti baca modulnya itu secara seksama. Ya, boleh tidak mengikuti training, tapi konsekuensinya adalah kita juga nanti akan menilai kepada teman-teman sejauh mana loyalitas terhadap programnya gitu ya. Jadi misalkan nih, ketika kita harus training atau hadiri undangan ulang tahun teman, nah itu kan kita mesti ada skala prioritas bagi kita. Karena nanti ketika kita membuat sebuah pilihan, karena kan ini teman-teman yang diundang technical meeting ini tidak semuanya. Jadi dari hampir 11.000 pendaftar,
yang kita undang technical meeting ini hanya sekitar 2.200 saja. Begitupun nanti ketika teman-teman mengikuti sertifikasi internasional, itu bergantung kepada sejauh mana loyalitas teman mengikuti hard skill training ini. Ya, nanti juga akan ada skala prioritas dari kita. Oh, ini anaknya rajin nih mengikuti dari webinar segala macam gitu, maka itu akan menjadi prioritas bagi kita untuk mengikuti training. Itu Mas Rizky ya. Baiklah, terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Ya, jadi gitu Mas Rizky. Jadi nanti Mas Rizky semisal nih jam pagi nggak bisa ikutan, Mas Rizky bisa datang sore kelasnya gitu. Dan juga ini juga saya mau ingetin ke teman-teman ya, kalau semisal teman-teman nggak datang di kelas, maksudnya nggak hadir atau apa namanya nggak ikut pelatihan, biasanya ya Pak Isman ya, yang nggak ikut pelatihan biasanya sih nggak lulus. Ya, itu konsekuensinya. Dan nggak ada remedial ya, there is no remedial, nggak ada. Jadi kenapa kita menyarankan supaya teman-teman ikuti training itu, karena pengalaman kita di program Indonesia Next dari mulai tahun 2016 sampai ke sesi 5 itu rata-rata yang tidak lulus itu yang tidak mengikuti training Mas Rizky. Ya, yang tidak mengikuti training, karena nanti di training itu kita ada semacam tip and trick bagaimana kita lulus ujian, gitu ya. Ada tip and trick bagaimana kita lulus ujian, dan kemudian ada beberapa hal yang memang kalau kita tidak pernah mengikuti training, kita kadang-kadang ngeblank untuk mengikuti ujian itu. Karena gini, ujian Microsoft Office sama Adobe itu beda dengan ujian kayak Cisco. Ya. Ujian kayak Cisco, kayak Mikrotik itu beda. Kalau Mikrotik, Cisco ujiannya itu kan pilihan ganda. Pertanyaan kita pilih seperti kuis yang ada di website. Tapi kalau di Adobe sama walaupun di Adobe ada pilihan gandanya, tapi hanya 20% kalau tidak salah. Kalau Microsoft Office itu full praktek. Ya, jadi kalau misalkan ketika training pun kita hanya melihat saja. Trainingnya itu melihat aja, oh ya, klik ini, klik itu, dipandang saja tanpa pernah mempraktekkan. Ketika ujian banyak yang blank. Sudah hampir lebih daripada 10.000 peserta yang sudah saya training ketika ujian. Rata-rata yang tidak lulus itu karena dia tidak mempraktekkan apa yang kita kasih simulasi nanti. Jadi teman-teman itu harus betul-betul betul-betul mencoba untuk mengikuti, karena ya sayanglah kalau misalkan kita hanya sebatas ujian kemudian kita tidak lulus. Karena kalau tidak salah, kalau kita beli voucher untuk ujian internasional ini lumayan mahal Mas Adi ya? Yes, lumayan mahal. Ya 1,5 juta lumayan kalau dibeli kerupuk kan. Ya, gitulah kira-kira teman-teman. Sama di sini juga ada pertanyaan Kang Yusman. Nanti kalau pas training apakah ada di-share rekamannya? Anyway, di Plisori nggak ada rekaman ya selama pelatihan ya. Jadi saya harap teman-teman hadir di jam yang sudah disediakan. Jadi nggak ada rekaman. Ya. Ya, kalau untuk training memang dari pihak penyelenggara Indonesia Next tidak boleh ada rekaman yang disebar luas. Jadi mesti teman-teman attend hadir ketika training secara live gitu. Ada pertanyaan lagi? Gimana, ada pertanyaan lagi kah? Izin bertanya lagi nih. Ya, silakan. Langsung aja ya. Iya Pak, biar pik gitu kan. Apa tuh tadi itu kan udah dijelaskan gitu bahwa tidak ada rekaman dan masalah absensi juga, dan cara ujiannya itu pasti dibahas di setiap ada pertemuan, setiap ada pelatihannya gitu. Nah, untuk meminali gimana ya? Maksudnya untuk supaya ada notif lah gitu Pak. Notif ke para pesertanya
bahwa hari ini gitu ada jadwal gitu kan, takutnya ada yang keteledoran gitu kan, kelalai melihat jadwalnya gitu. Apakah nanti ada bentuknya e-learningnya seperti CMS gitu ya Pak, atau ada grup-grupnya gitu dibikin untuk sebagai pengingat lah, reminder gitu untuk para pesertanya. Bagaimana tuh Pak? Ya, nanti akan kita reminder terus via email. Ya. Jadi nanti jadwal secara keseluruhan mulai dari sesi 1, sesi 2 sampai kepada sesi 3 itu akan kita reminder di email. Ya. Bahkan di awal itu kita sudah akan memberitahukan kepada teman-teman jadwal secara keseluruhan. Teman-teman sesi 1 tanggal berapa, sesi 2 tanggal berapa, sesi 3 exampret tanggal berapa, itu nanti akan kita kasih tahu kepada teman-teman JIBEL. Ya, jadi nanti setelah mungkin nanti malam atau besok kita akan kirimkan Google Form untuk teman-teman mengisi waktunya. Nah, nanti ada satu tabel di dalam itu untuk pemberitahuan teman-teman, ini jadwal bagi teman-teman untuk mengikuti training itu. Jadi tanggalnya, waktunya, teman-teman tinggal pilih nanti sesuai dengan bisa atau tidaknya teman, ya tinggal dipilih aja di waktu tersebut ya. Otomatis nanti akan senantiasa kita reminder ya. Selanjutnya Pak, kita untuk para pesertanya itu tidak ada kayak grup atau bagaimana nanti Pak? Grup itu nanti kalau kita sudah mengerucut ke kan kemarin dijelaskan tentang stag daripada program Indonesianet itu ya. Jadi kita akan ada grup itu ketika sudah ada di area di panel. Karena kan kalau kita bikin grup 2000 pakai grup apa gitu ya? Iya. WhatsApp hanya 250. Ya paling tidak semua orang pakai Microsoft Teams kan. Kalau di Microsoft Teams ya memang bisa kita bikin grup sampai ke hampir 3.000 orang gitu kan. Tapi teman-teman ya effortnya masih download dan install Microsoft Teams. Maka di tahap training sama ujian nanti itu reminder kita itu hanya email. Makanya jangan sampai teman-teman ngeblok email yang dikirim dari Indonesia Next. Boleh jadi mungkin kalau itu masuk ke spam dan lain sebagainya, maka nanti dicek atau dipromo dan lain sebagainya. Reminder pasti akan kita kirim terus ya. Baiklah, terima kasih ya, Oke, sama-sama. Ya, gimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin teman-teman kepikiran ya, apakah Microsoft itu dan Adobe itu sertifikasi internasional? Ya benar, sertifikasi internasional. Nanti teman-teman bisa cek, bisa browse di certiport.com untuk ngelihat seperti apa sih kronologi dan segala macam. Oh, di sini ada pertanyaan dari Harun WNM. Ada pertanyaan, Mas? Silakan Mas Harun. Baik, terima kasih Kak. Saya mau bertanya mengenai pelaksanaan tesnya nanti, apakah itu akan dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan apakah juga akan menilai durasi pengerjaan ujiannya Pak? Oke. Kak Isman silakan dari Microsoft. Untuk ujian otomatis akan menggunakan bahasa Inggris. Ya. Jadi soal, pertanyaan dan lain sebagainya termasuk instruksi itu semuanya bahasa Inggris. Nah, dalam tes nanti teman-teman dibatasi oleh waktu. Waktu pengerjaannya itu hanya 50 menit. Jadi waktu pengerjaannya hanya 50 menit. Memang ini nanti ketika ujian itu akan kita bahas secara detail di exampret nanti. Kita bahas secara detail ya. Cuma sebagai gambaran, ujiannya pakai bahasa Inggris. Kemudian waktu pengerjaan hanya 50 menit. Jadi kalau sudah lebih dari 50 menit itu otomatis nanti si ujian akan tertutup. Jadi teman-teman nanti akan ujian menggunakan engine tertentu yang sudah kita siapkan. Ya, jadi ada satu engine yang disiapkan oleh penyelenggara ujian internasional yaitu Certiport. Jadi itu nanti akan menggunakan itu dan waktunya hanya 50 menit. Teman-teman bisa lulus kalau nilainya 700 minimal. Maksimal ya 1000. Ya. Jadi kalau nilai teman-teman hanya 699 itu belum lulus. Jadi harus lulus dengan nilai minimal 700.
Ya, Mas Harun, bahasa Inggris, kemudian waktunya hanya 50 menit. Kemudian kalau muncul pertanyaan, kalau begitu mesti pintar bahasa Inggris. Tidak juga. Mas Adi tahu bagaimana bahasa Inggris saya? Belepotan. Ya, yang penting adalah kita sudah memahami software tersebut. Karena bahasa Inggris yang ditanya ya dalam instruksi itu nggak terlalu bahasa Inggris yang pakai sastra gitu ya, bahasa Inggris ya yang mudah untuk dipahami. Tinggal bagaimana kita memahami softwarenya saja dan kita sering menggunakan. Kalau kita sering menggunakan software tersebut, insya Allah itu tidak terlalu terkendala dengan bahasa Inggrisnya. Banyak teman-teman yang bahasa Inggrisnya pun saya session sanau-naun, tapi bisa mengerjakan soal itu. Oke Mas Harun ya. Oke, Terima kasih, Pak. nah, gimana? Aman ya Mas? Dan tadi saya juga sempat lihat ya Kang Isman di kolom chat di situ apakah PowerPoint atau slide yang akan ini nanti dibagikan. Slide sudah ada di website, teman-teman tinggal belajari modul yang ada di sana semua, disinergikan dengan apa yang sudah nanti kan Pak Isman ajar di kelas dan saya ajar di kelas. Seperti itu. Ya, modul itu sudah ada di website. Teman-teman tinggal itu dipersilahkan untuk di-download malah. Ya, silakan download saja, dipelajari. Ya. Tadi yang saya sampaikan itu hanya saripatinya saja. Yes. Kalau secara detailnya itu sudah ada di modul tersebut. Betul. Kemudian ini ada yang bertanya dari Cynthia Lupitasari. Apa nih pertanyaannya? Pertanyaannya mohon maaf, baru izin. Baru Iya. join. Oke. Dimaafin ya. Yang harinya nanti kita kasih kabar di email ya, Cynthia. Kita kasih kabar yang jelas bahwa pelaksanaannya itu mungkin karena gini, Indonesia Next Session 6 ini agak beda dengan sesi-sesi sebelumnya. Kalau sesi-sesi sebelumnya, sertifikasi internasional itu hanya diperuntukkan bagi mahasiswa. Ya. Nah, kalau untuk sesi 6 itu, Telkomsel memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengambil sertifikasi internasionalnya. Nah, kenapa kita memberikan kesempatan kepada dosen? Karena boleh jadi kenapa mahasiswanya sudah sertifikasi internasional tapi dosennya belum, gitu kan? Makanya kita kasih kesempatan nanti di sesi selanjutnya nanti insya Allah kita akan bertemu dengan para dosen itu untuk technical meeting. Nah, jadi jadwal itu nanti kita akan mendahulukan dulu dosen. Setelah selesai dosen baru teman-teman mahasiswa. Jadi untuk harinya nanti kita akan kabari melalui email. Tapi yang jelas bahwa harinya itu akan berturut-turut gitu. Jadi misalkan kalau misal tanggal 1 Excel sama Photoshop, tanggal 2-nya sesi 1 Excel, sesi 2 Photoshop. Kemudian tanggal selanjutnya PowerPoint sama Illustrator, terus begitu sampai selesai di Excentrate. Yang jelas begitu berurutan. Tapi nanti secara pastinya itu nanti kita akan email kepada teman-teman berkaitan dengan tanggal dan harinya ya. Kemudian ada lagi kan? Ya, materi PPT tinggal di download aja ya di website ya. Betul, tinggal di download aja. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Seperti apa? Ada pertanyaan nggak mengenai technical, baik dari Microsoft atau Adobe? Oke. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan yang membingungkan kah? Yang ada di kepala nggak apa-apa, silakan di spill aja. Oke, untuk ujian apakah per modul ya? Jadi gini, setiap Microsoft ataupun Adobe itu semisal ya ada 5 modul, 5 objektif. Objektif itu satu kesatuan. Oke, jadi per modul ujian, benar juga di sini. Semisal kayak Microsoft ada PowerPoint dan Excel ya, Pak Isman ya? Iya.
Nah, nanti terpisah tuh. Jadi nggak akan mungkin misalkan Microsoft PowerPoint sama Excel tuh ujiannya barengan. Maksudnya satu rangkaian soal ada 2 software tersebut nggak mungkin. Jadi hanya per modul. Seperti itu. Ya. Untuk studi Microsoft Excel menggunakan Excel berapa ya, Pak? Apakah ada standar minimal? Silakan Pak Yusman. 2016. Jadi tadi teman-teman untuk ujiannya menggunakan Microsoft Office 2016. Kenapa pilih 2016, Pak? Tidak 2019 yang terbaru. Bahkan sekarang ada muncul yang mau 2021. Itu baru rumor ya. Kenapa kita pakai 2016? Karena kita melihat di pasar rata-rata masih pakai 2016. 2019 itu di pasar masih, artinya di perusahaan-perusahaan itu masih jarang yang pakai. Walaupun saya sudah pakai 2019 tersebut. Dan saya sudah mengambil sertifikasinya. Tapi untuk di program Indonesia Next ini kita menggunakan versi 2016. Nah, terus kalau nanti misalkan ujian, apakah laptop saya mesti diinstal dengan 2016? Tidak usah. Kecuali kalau teman-teman mau praktek sendiri menggunakan laptop boleh. Tapi kalau ketika ujian, teman-teman tidak menggunakan software yang ada di dalam laptop teman-teman. Tapi nanti ketika ujian, teman-teman akan nge-remote ke server kita. Ya. Jadi ketika ujian, teman-teman akan nge-remote ke server kita. Begitupun nanti untuk Adobe. Teman-teman kalau misalkan sekarang sudah menggunakan Adobe CC 2021, padahal nanti Adobe yang kita ujiankan itu Adobe CC 2020. Nah, itu tidak perlu dirubah. Ya. Kan bahkan mungkin untuk dua Adobe itu tidak terlalu banyak perbedaan Mas Adi ya. Ya. Ya, begitu ya. Jadi nanti 2016 yang digunakannya. Oke, lanjut ya. Mungkin teman-teman bertanya kan seperti apa sih semisal apa namanya sertifikasi Adobe itu kalau jadi gini, kalau nanti teman-teman lulus, kalian akan mendapatkan badge ya, baik dari Microsoft ataupun Adobe. Saya kasih contoh aja. Oke, ini salah satu platform internasional ya untuk profesional. Ini saya sendiri. Nah, jadi nanti kalau teman-teman sudah certified, kalian akan punya badge seperti saya ini nih, seperti banyak ini nih. Contohnya, Mas Adi, kok ada yang expire ya? Iya, ini kalau untuk Adobe yang lama memang expire, jadi harus ambil yang terbaru. Untuk contoh, kayak di sini ada Photoshop, ada Adobe Illustrator. Contohnya seperti itu. Kita coba random ambil yang mana ya, Adobe Certified Illustrator aja deh, sampling. Nanti teman-teman akan dapat ini nih. Ya. Badge ini bisa dibilang badge resmi dari Adobe-nya karena bukan dari siapa-siapa ya, bukan dari lembaga kursus atau apa. Nanti Microsoft pun juga sama seperti itu. Jadi kalian tinggal bisa, ini pun bisa nempel di LinkedIn kalian masing-masing. Seperti itu guys ya. Susah nggak ujiannya? Kalau nggak belajar susah. itu susah nggak? Kalau nggak belajar susah ya. Kalau nggak salah tadi di sini ada yang sempat mau balas dendam nih. Nih siapa nih teman-teman tadi yang sempat ikutan kemarin cuman fail? Ada nggak? Coba saya hai sama saya di sini. Ada ya? Kalau nggak salah tadi ada tuh di kolom chat. Ya. Nah, kan nggak apa-apa. Ya namanya juga kalau pengen coba Cynthia Lupita coba di open mic-nya. Tantangannya apa aja sih pas ujian kemarin tuh? Halo Cynthia, suara saya kedengeran nggak? Iya. Gimana kemarin tantangannya tuh di Microsoft ya? Apa di Adobe? Di Microsoft Excel. Susahnya di mana? Susahnya? Di Excel. Susahnya di mana? Ayo. Susah. Balik lagi sih kayak emang nggak ikut trainingnya sih, itu kesalahan kemarin. Kayak jarang ikut trainingnya, jadi kayak pas ujian susah sendiri, kayak nyesel gitu. Jadinya tahun ini semoga. Oke. Jadi waktu untuk trainingnya ini waktu Indonesia Baratnya cuman nggak ada yang malam lagi ya kayak tahun dulu ya.
Pak. Iya, karena memang kalau kita ngambil waktu malam, kasihan teman-teman yang ada di Indonesia Timur. Betul. Iya sih. Ya. Jadi kalau kita mulai jam 7 gitu kan, maka teman-teman di Indonesia Timur itu udah mulai jam 9. Makanya kita waktunya hanya sampai sore aja, Wal. Jadi kalau sampai sore teman-teman yang di Indonesia Timur itu sampai jam 8:30 gitu kan, tidak terlalu malam. Kan kemarin itu sampai jam 11. Ya kasihan juga lah, tadi sampai jam 11 gitu kan. Makanya kita kasih waktu cuma 3 aja dulu supaya tidak terlalu malam gitu kan. Kasihan bagi teman-teman yang ada di Indonesia Timur. Kasihan Pak Yusman nanti kemalaman. Ini saksi Mas Adi ya, saksi hidup dari Cynthia. Jadi kalau tidak training itu lumayan nyesal ketika tidak lulus gitu ya. Oke, nggak apa-apa Cynthia. Nggak Tahun apa-apa, ini pas dendam ya. Jadi otomatis sudah punya pengalaman ya. Kalau tahun ini nggak lulus kebangetan gitu ya. Iya. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau nanya langsung sama Cynthia, tingkat kesulitannya seperti apa? Oh, ada yang resen. Oscar David Bunga. Silakan Mas Oscar. Ya, terima kasih atas kesempatannya Kak Adi, Kak Yusman. Saya ingin bertanya itu untuk apa? Kalau saya ingin melakukan pembenaran yang tahun lalu, transkrip yang tahun baru untuk apa? Untuk persyaratan untuk tembus ronde selanjutnya itu bisa apa enggak? Dan untuk pertanyaan kedua itu untuk apa? Undangannya ini sudah fix atau belum? Karena saya kembali ini membawa teman-teman yang lain itu enggak semuanya dapat undangan yang ini lagi, Kak. Mungkin itu saja. Oke. Yang sudah dapat. Oke, gimana Pak Yusman, silakan. Kalau untuk yang kemarin nggak lulus, Mas Oscar ya. Jadi itu sudah tidak bisa diperbaiki. Tapi nanti ketika ujian lagi, Mas Oscar ngambil lagi domain itu. Misalkan kemarin apa ujiannya, Mas Oscar? Excel, Pak. Nah hari ini lagi. Indonesia Next tahun ini, Mas Oscar ambil lagi Excel, ya, dengan username yang sudah kemarin daftar di Satipot itu jangan lupa pakai username itu lagi. Ya. Nah, username Satipot itu lagi pakai sehingga nanti itu nilai Excel yang kemarin itu dianggap bahwa itu salah satu histori Mas Oscar fail. Tapi nanti sekarang ketika ujian itu otomatis akan menambahkan histori bahwa Mas Oscar sudah lulus di Excel ini. Nah kemudian teman-teman yang tidak dapat undangan technical meeting ini kemarin daftar di Indonesia Next .id nggak, Mas Oscar? Untuk teman saya ada yang daftar, ada yang sudah daftar, cuman mereka bahkan belum dapat undangan konfirmasi begitu. Kan waktu itu kan saya daftar itu dapat konfirmasi congratulations bahwa saya telah terdaftar. Saya ada yang technical meeting ini juga nggak dapat undangan. Gimana? Iya, Pak. Temannya Mas Oscar yang untuk technical meeting ini juga dapat undangan apa tidak? Nggak dapat undangan, Pak. Oke, berarti nggak dapat undangan ya? Iya, memang. Iya. Oke. Nanti boleh dicek ke admin ya. Teman-teman yang nggak dapat undangan technical meeting, biar nanti diundang untuk besok. Coba dicek ke admin ya. Kak Molly mungkin nanti bisa dicatat ya teman-temannya Mas Oscar yang hari ini belum dapat undangan technical meeting, bisa diundang untuk besok ya. Oke. Sama ini sih Pak Yusman permasalahannya, kemungkinan undangan itu udah dikirim tapi belum dicek di spam atau enggak bisa di promotion email tuh masuknya. Nah itu coba dulu Mas Oscar ya. Cari di semua bagian email karena biasanya masuknya di bagian promotion email atau enggak di spam. Coba dicari. Karena ini technical meeting ini ada 5 batch Mas Oscar ya. Batch ke-1, kedua, ketiga hari ini, keempat, kelima besok. Karena dari 2.300 sekian yang kita undang, itu kalau diundang satu itu tidak mungkin di roomnya ya. Jadi kita bagi 550. Ya, coba dicek lagi. Kalau misalkan tidak dapat, nanti bisa hubungi ke admin untuk biar nanti kita kirim ya, dicatat emailnya. Nanti bisa hubungi admin. Oke Mas Oscar ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama.
Oh, di sini ada Cecilia Fauzia nih, ingin mengklarifikasi ya katanya. Mengklarifikasi bahwa kalau misalnya kemarin ambil 2 kuis yang berbeda, satunya PowerPoint atau satunya Excel. Di Excel nanti tetap bebas milih kan? Ya bebas ya Pak Yusman ya? Iya. Ininya aja. Kalau di kuis yang ada di website, teman-teman bisa mengerjakan apapun, ya. Tapi kalau nanti ketika ujian serta mengikuti training, teman-teman hanya diperkenankan untuk memilih satu saja, ya. Hanya diperkenankan untuk memilih satu saja. Apakah itu Photoshop, Illustrator, jadi hanya satu saja. Di Excel satu, ya. Di PowerPoint, di Office pun diambil satu. Ketika sudah ngambil Office, Excel, maka tidak bisa ngambil Adobe. Iya. Ketika sudah ngambil Adobe, tidak bisa ngambil Excel. Nanti ketika di ujian. Seperti itu ya. Jadi kalau kuis silakan kerjain aja sampai muntah sampai muntah. buat latihan. Anyway, latihan ya. Di sini ada Mas Gilang Ramadan. Kata Mas Adi kalau ujian 2 kali dapat ACP, jadi ikut lagi. Ya benar. Jadi yang tadi sudah saya share ya di sini ya teman-teman ya. Coba saya kasih lihat lagi. Jadi misalnya teman-teman sudah. Sebetulnya kan sekarang kalau Adobe itu satu pun sudah ACP Mas Adi ya. ACP yang special batch Pak Yusman, special batch. Oh iya. Jadi nih saya kasih lihat ya teman-teman, kalau nanti kebetulan ada yang sudah pernah ngambil dan mau ngambil lagi Adobe lagi inline, di sini ada specialty batch. Jadi di mana teman-teman yang sudah ngambil nanti akan dapat batch ini ya. Di mana batch ini berfungsi untuk teman-teman berkarir ke depan. Ini ada insight nih. Ada insight dari tempat credibility seperti ini. Tinggal dicek aja. Di sini ada banyak tempat kerjaan, mau magang, mau kerja, mau internship, segala macam ada di sini. Jadi kalian sudah megang tadi ya, seperti itu. Benar. Jadi silakan. Tapi nggak mudah ya di Adobe ya. Gimana Mas Gilang? Susah nggak kemarin? Mana kemarin Mas, siapa tuh tadi itu? Mas Gilang Ramadan. Ya, jadi harus benar-benar semua teman-teman sih saya harap ya, baik di Microsoft maupun Adobe, belajarnya dimaksimalin karena kesempatan ini nggak datang sekali 2 kali. Chancesnya karena dari puluhan ribu kita sortir jadi berapa Pak Isma? 2000-an ya? Ya. Kita hanya memberikan sertifikasi untuk mahasiswa itu 2.000, untuk dosen 200. Ya, seperti jadi itu. Jadi teman-teman yang dari 10.000 sekian pendaftar, yang diundang ke technical meeting ini 2.100 sekian dan dosen 200 sekian. Jadi teman-teman jadi technical meeting ini juga menjadi sebuah catatan bagi kita buat teman-teman yang nanti akan mengikuti hasil training. Sebab undangan hasil training itu nanti berdasarkan kepada daftar hadir di technical meeting ini mungkin ya. Ya, betul. Oke, izin bertanya, jika saat mengikuti ujian itu statusnya sudah lulus dan bukan mahasiswa lagi, bagaimana? Ketika teman-teman daftar di Indonesia Next ini, statusnya sebagai mahasiswa. Tetapi mungkin perjalanan waktu ternyata ujiannya itu Anda sudah diwisuda, itu nggak masalah. Nggak masalah, kecuali ya. Kalau Anda daftar, ternyata Anda bukan mahasiswa atau sudah lulus. Ya, teman-teman hanya dipersilakan hanya mengikuti sampai ke ujian internasional saja. Jadi walaupun Anda misalkan punya skor yang bagus, ya, tinggi skornya, tapi ternyata status teman-teman ketika daftar di Indonesia ini bukan mahasiswa, maka tidak diikutkan ke tahap selanjutnya. Ya, seperti itu, benar teman-teman. Ya, dan menariknya lagi. Apalagi itu Pak? Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan nanti bagaimana proses ujian, itu nanti akan kita jelaskan di exam prep ya. Iya, nggak sekarang. Seperti pertanyaan Mas Harun ini, nanti kita akan jelaskan di exam prep. Bagaimana kita mengerjakan dalam ujiannya. Gitu, jadi Indonesia Next itu gerbang teman-teman untuk berkarir secara profesional ke depan. Jadi kalian harus mempersiapkan diri dan segala macam. Semisal kayak tadi saya sudah kasih lihat ya, baik dari Microsoft ataupun Adobe, kalian bisa meniti karir secara internasional. Jadi nggak cuma hanya skala kelurahan,
atau kecamatan atau kabupaten. No, this is international guys. Gitu loh. Dan kalian juga berhak untuk mengikuti ajang-ajang sertifikasi internasional yang lain yang dunia ya. Jadi kayak misalnya Microsoft pun juga ada menggelar Microsoft Championship juga ada, ya Adobe juga ada menggelar Adobe Championship juga ada, seperti itu juga. Jadi bisa kemana aja nanti ke depannya. Oke guys, ada pertanyaan? Saya rasa cukup kali ya. Ya. Kalau dirasa Arif cukup, Budiari. Sorry. Oh, silakan, Mas Arif. Mas Arif, silakan Mas Arif. Oke, terima kasih ke Mas Adib, Kang Yusman. Senang banget saya bisa ketemu lagi. Hey. Tahun lalu ikut sih. Nggak apa-apa. Mas Arif ini dari Blitar kalau nggak salah ya? Iya, betul. Betul Nah, banget. Mas Arif, iya Mas Arif. Kang Yusman ingat banget nih sama saya. Iya. Silakan Mas Arif. Ini jam segini juga belum pulang nih, masih di kerjaan. Semangat, semangat. Ya, silakan, minta saran nih. Kan tahun kemarin saya ikut sertifikasi Excel. Nah, Ya, alhamdulillah sih lolos. ya. Lulus, dapat sertifikat. Tapi karena memang tempat tinggal saya tuh di pegunungan, daerah selatan, sinyalnya sulit. Waktu ngerjain tuh sempat ngelek-ngelek. Saya sudah jawab, tapi nggak terdeteksi jawaban saya. Akhirnya kan ngulur waktu. Itu deg-degan ya Mas ya? Deg-degan Iya, ya? akhirnya skor saya juga nggak maksimal. Karena ngelek itu akhirnya konsentrasi ya agak buyar. Iya. Ya akhirnya dapat skor tipis 780. Nggak apa-apa. Ayolah. Yang penting lulus. Itu udah lulus. Yang penting lulus. Udah Mas. lulus. Nah, untuk tahun ini Mas Arif ambilnya PowerPoint, jangan Excel lagi. Iya, sayang. Iya, biar Saya terpoin. Ambilnya PowerPoint ini Kang, Mas Adi. Yes. Ya, saya mau minta saran gimana ini nanti kalau saya ujian lagi ngakali sinyal ini loh, apakah saya harus manjat tower sambil kerjain? Kalau masalah sinyal kita nggak bisa ini. Paling nanti mungkin gini Mas Arif, komunikasi dengan admin waktu untuk mengambil ujiannya, di mana Mas Arif bisa agak keluar dari wilayah pegunungan gitu. Iya Mas Arif, benar Mas Arif. Jadi misalkan nih janjian nih dengan admin saya bisa ujian tanggal di antara, karena memang ada batas waktu gitu kan. Tapi minimal di waktu yang memang Mas Arif itu bisa keluar dulu sebentar dari ruang kerja gitu kan. Ya. Cari spot yang Gitu. Turun gunung dulu. Nah, kalau saya bisa nih ujian hari ini, nah itu bisa koordinasi dengan admin yang ada di kita. Betul. Gitu Mas Arif ya. Mas Arif. Turun gunung ke kota sambil ngopi Mas, sambil ujian, biar rileks. Iya. Nanti Iya, jadinya harus, ngopi Mas. doang nggak ngerjain ujiannya. Ini loh Mas Adi, Kang Yusman. Iya. Realitanya meskipun kita hidup di Jawa, hidup di Jawa masih ada daerah yang Blank susah spot ya. sinyal. Iya. Ya jangankan apa ya, masih banyak lah di Jawa Barat pun, di pegunungan daerah tempat saya juga sama. Kalau nanti main ke daerah Kabupaten Garut dekat Gunung Cikuray, wah itu sinyal ampun-ampunan dah. Hampir nyerah kemarin saya tuh, lagi mana ngelek-ngelek terus, kira dikejar waktu. Tapi di situ ada cerita Mas, jadinya Mas ya. Karena Mas deg-degan, ya kan, dan segalanya alhamdulillah lulus ya. Lemes nggak? Apa senang? Wah, Senang dong. udah gak bisa berkata-kata lagi, habis energi saya tuh. Iya. Keren. Mas Arif berhasil melewati gejolak-gejolak ujian ya. Kan nggak mudah tuh Mas. Soalnya bahasa Inggris ya teman-teman. Nanti teman-teman semua di sini nih ya, baik Adobe baik Microsoft, nanti ujiannya itu bahasa Inggris. Gitu. Dan juga harus mengerjakan waktu dengan seksama dan tempo sesingkat-singkatnya. Mau beli Telkomsel Orbit juga mahal banget, belum kejangkau nih sama guru honorer. Amin. Saya doain Mas kesampaian cepat Mas. Amin. Amin ya Allah. Amin. Oke, ada pertanyaan lagi Mas Arif? Saya rasa sudah cukup, udah jam 3 nih, habis durasi kita. Siap. Ya, siap. Makasih Mas Arif ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi di training berikutnya.
Siap, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang lain? Kalau nggak ada, saya serahkan ke Mbak Moli ya, karena waktunya sudah jam 3. Oke, Kak Moli. Silakan Kak Moli. Oke, terima kasih Pak Yusman dan Mas Adi untuk hari ini di technical meeting hari ini, dan teman-teman tadi sudah didengerin ya, berarti untuk technical meeting hari ini bagi yang tadi baru masuk nih, saya mengulangi hanya sepintas saja. Teman-teman nanti diwajibkan untuk mengikuti training kurang lebih 2 kali ya Mas Yusman. Pak Yusman. 3 kali Mas Moli, 3 kali. 3 kali, nanti waktunya akan kita kirimkan via email masing-masing. Jadi nanti jadwal lengkap, pilihan waktu, sampai untuk trainingnya nanti akan dikirimkan via email masing-masing. Oke, sekian untuk acara hari ini. Kami mohon maaf jika ada yang salah kata atau yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh peserta yang mengikuti acara technical meeting hari ini. Sampai jumpa lagi ya. Oke, makasih.